Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah raya disertai perjamuan suci Minggu 5 Maret 2023 jam 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah Paskara Sawah disertai perjamuan suci Kamis 2 Maret 2023 jam 7 malam akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah wanita Sabtu 4 Maret 2023 jam 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Tri Witajati. Ibadah Yud Sabtu 4 Maret 2023 jam 7 malam akan dilayani oleh Bapak Markus Muhammad Dewa STH. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan Daud oleh BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat oleh BCA di nomor rekening 040 693916 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat oleh OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat oleh Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Jana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kami segenap pengurusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Top Islam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat dari Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Iya, shalom. Iya, sudah 1000 orang ya, tapi suaranya kok cuma 10 orang. Kita mulai lagi ya, shalom. Iya, selamat pagi ya, selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, adik semua, ibu-ibu semua hadirin yang sudah datang di Gereja Kapernaum. Mari kita beribadah bersama-sama pagi hari ini. Biarkan kita bawa hati kita untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan ya, yang harum, membuat menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari kami sudah lalui Tuhan, dan pagi hari kami bangga dan sehat. Itu semua karena kemurahan nama-Mu, dan kami mau beribadah bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara seiman. Kiranya Kau sertai ibadah pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih berkati mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hati
Ya saudara, kita tidak terasa bahwa sudah di ujung bulan kedua di tahun 2023. Kita rasakan penyertaan Tuhan di awal tahun ini ya Bapak. Kiranya ya saudara, seperti pujian yang sudah kita naikkan di awal, bahwa hati ini adalah rumah Tuhan, bahwa hati ini adalah rumah doa Tuhan. Maka kita belajar untuk menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita dalam tangan Tuhan, baik kebaikan kita, keburukan kita, masa depan kita, dan apapun aspek dalam kehidupan kita. Kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang kepala rumah tangga, ibu, dan apapun di luar sana ya Tuhan. Saudara, kita mau menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kita mau akui lagi bahwa penyertaan hidup kita
sekarang ya bersalam-salaman ya. Katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus. Oke. Oke, sudah bersalam-salaman ya. Jadi kita nggak mau kalah ya. Bukan hanya hari raya yang bersalam-salaman ya, tapi setiap minggu kita boleh bersalam-salaman. Amin. Oke, kita akan menyanyikan lagu sukacita segala puji syukur. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan kita. miscommunication ya. Jadi yang kedua nggak boleh salah ya Bapak ya. Kita nggak boleh salah ya. Jadi nanti biar nggak malu nanti. Oke,
kita nyanyi yang kedua, tetap semangat ya. Kita hajar. Anak Allah Yesus namanya. Silakan duduk. Ya. Oke, kita masuk firman ya. Sudah siap ya, Ibu ya. Kita siapkan untuk kita sambut firman Tuhan. Mari kita semua setiap hati kita firman dan perkataan Tuhan. Karena firman janji yang hidup. Mari kita siapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian. Haleluya.
luar biasa dan dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Gembala Sidang Bapak Samuel Wibowo dan istri Bu Yana. Terima kasih untuk kesempatannya. Pujian-pujiannya luar biasa ya saudara. Kesempatan dengan firman yang saya mau bagikan, sharingkan bersama. Yang dari pertama, pujian kedua ya, pujian hatiku tempat tinggal Tuhan, baiknya Tuhan ya saudaraku. Terus ini ada tadi apa persembahan anak-anak itu ya saudara? Suaranya jelas nih. Jelas. Persembahan anak-anak itu pagi tadi itu saya tergerak loh saudara, pujian itu. Saya kok kepingin ya ngajak teman saudara-saudara di sini untuk menaikkan pujian. Sekali lagi kita naikkan, setuju? Biar semangat, biar udah ngantuk maksudnya gitu saudara. Ayo kita bangkit berdiri, kita naikkan pujiannya. Jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur yang dibajak untuk ditanami firman, agar setiap firman yang ditabungkan menghasilkan buah dan kami menjadi orang-orang yang terus dibaharui di dalam Kristus, pribadi yang tetap memuliakan nama Tuhan, pribadi yang semakin serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kita baca 1 Korintus 3:16. Korintus 3:16. Sudah dapat semua saudara? 1 Korintus 3:16. Sudah ketemu semua ya?
Udah ya? 1 Korintus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. Udah ya? 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Ya, jadi kita ini adalah rumahnya Roh Allah, tempat tinggalnya Tuhan, saudara ya. Kan kita nabi-nabi sebelum Yesus dilahirkan itu juga udah menyampaikan bahwa Tuhan Yesus juga disebut sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita, saudara ya. Allah yang di dalam kita, Allah yang ada di tengah-tengah kita. Lantas apakah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, janji Immanuel itu sudah selesai, saudara? Tidak ya, karena Tuhan Yesus ketika naik ke surga, Roh Kudusnya dicurahkan untuk kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita dan menyertai kita sampai saat ini. Ya, jadi Allah Immanuel tetap menyertai kita. Kita buka lagi, saudara, Matius 21 ayat 12 sampai 13. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Kita baca perikopnya dulu. Perikopnya bisa ditampilkan. Atau kalau yang buka Alkitab, buka handphonenya, kita baca sama-sama. Perikopnya 2, 3. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu kita baca ayatnya 12-13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lanjut, Markus 11 15 sampai 17. Markus 11 ayat 15 sampai 17. Sudah ketemu, saudara? Kita baca lagi perikopnya sama-sama. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahmu akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Masih ada, saudara? Di Lukas 19 ayat 45 sampai 46. 45 sampai 46. Perikopnya sama, saudara? Masih sama ya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun, saudara. Satu lagi ya, saudara, Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Yohanes 2 ayat 13 sampai ayat 16. Perikopnya masih sama. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayatnya sama semua ya, saudara. Kenapa saya baca semua, saudara? Karena penting sekali firman Tuhan itu kita baca berulang-ulang.
Karena kita ini manusia yang masih di dalam daging, paling gampang itu nyimpan yang baik apa yang jahat, saudara? Yang jahat ya. Makanya kita harus baca firman Tuhan berulang-ulang supaya firman ini melengket, ya, lekat di hati kita, melengket di hati kita ya. Jadi kita tahu saat itu adalah saat hari raya Paskah orang Yahudi, dan orang Yahudi, orang Israel waktu itu kalau hari raya Paskah itu semua disuruh datang beribadah di bait suci yang ada di Yerusalem, ya saudara. Jadi mau yang dari Yudea atau mana sekitarnya semua itu semua harus datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan ketika mereka datang beribadah itu mereka tidak datang dengan tangan kosong ya saudara. Mereka datang bawa korban, yaitu hewan ya, kambing, apalagi saudara, ya, merpati. Nah semua itu dibawa untuk persembahan korban. Korban apa saudara? Bakaran, penebus salah, ya, penghapus dosa, korban keselamatan ya, gitu ya saudara. Kita bisa bayangkan kalau orang-orang yang di luar Yudea itu harus membawa hewan-hewan korban ini dari tempat mereka yang jauh-jauh ya, perjalanan berhari-hari, karena waktu itu kan nggak ada kendaraan, nggak ada seperti sekarang kita mau sewa pick up, angkat sapinya, angkat kambing dombanya ya saudara, nggak ada ya. Yang ada zaman dulu tuh transportasinya keledai sama unta. Masa iya sapinya mau dinaikin di keledai ya saudara, atau kambing dombanya dinaikin di keledai ya, dan mungkin ya. Jadi membawa kambing, lembu, sapi berjalan berhari-hari itu risikonya banyak. Kambingnya bisa jadi kurus, hewan-hewan ini bisa jadi kurus karena kekurangan makan, mungkin kekurangan istirahat. Ya, hewan-hewan ini bisa mengalami celaka juga ya saudara di perjalanan. Akhirnya jadi cacat. Padahal Tuhan memerintahkan orang Israel untuk memberi persembahan yang terbaik dan yang tak bercacat celah. Akhirnya dipikirlah saudara, bagaimana ya caranya supaya persembahan mereka ini kalau sampai di Yerusalem, di bait suci itu tetap dalam keadaan baik tanpa bercacat celah. Saudara, mulai dipikir, akhirnya orang-orang di sekitar Yerusalem mungkin ya di situ ya yang berpikir bagaimana kalau kita buat gampang, yang dari jauh itu datang bawa uang aja, bawa duit aja sampai Yerusalem lalu beli hewan-hewan korban itu ya, supaya korbannya hewan-hewannya ini tetap tidak bercacat celah saudara sampai di Yerusalem. Tujuannya baik saudara. Saya tanya saudara, tujuannya baik nggak saudara? Baik saudara tujuannya. Terus kenapa Yesus marah? Tujuan awal mereka memang baik saudara ya, tapi perjalannya semua itu rencana mereka ada masuk penyusup ya, yang menyelewengkan niat awal mereka ya. Apa itu saudara? Serakah, makmur ya. Akhirnya penjual-penjual itu yang namanya penjual itu yang dipikirkan apa? Untung apa rugi saudara? Untung ya, cuan gitu ya saudara. Kalau tidak jual lebih baik tidak jualan. Nah kalau pedagangnya mikir aku mau untung, tapi kalau aku jual dengan misalnya dia jual dengan angka 10, kita sebut angka kecil aja biar gampang ya saudara. Mau jual dengan angka 10 tidak bisa, tapi kalau jual tetap angka 10, harga pasaran untungnya begitu-gitu aja kecil. Akhirnya apa yang muncul saudara? Pikiran-pikiran yang curang, ya betul. Pikiran-pikiran curang supaya mereka bisa dapat untung. Kalau dijual dengan harga yang tinggi, mereka tidak bisa bersaing ya, gitu ya, tidak bisa bersaing. Jadi dijual kecurangan muncul. Curang itu berdosa apa enggak? Dosa apa enggak ya saudara? Dosa ya, curang itu dosa. Itu dari pihak penjual. Bagaimana dengan pihak pembeli saudara ya? Pihak pembeli juga gini. Umpamanya ada orang yang beli dengan harga 10 kan, sapi lah ya saudara, kita kasih harga 10. Beli dengan harga 10, terus dalam perjalanan menuju ke bait Allah, dia ketemu orang lain yang juga membawa kambing,
wajahnya bahagia. Dia penasaran pasti ya saudara. Seperti kita kalau lihat orang bahagia tuh ada sesuatu. Kayak ibu tadi katanya mukanya berseri-seri ya, gitu ya. Penasaran ada apa gitu ya. Pasti kan disamperin ya, ditanya, kamu kok mukamu senang ya, kok bahagia ya? Terus sama yang disamperin ini ngomong, iya, bagaimana Anda bahagia? Aku sangat bahagia katanya. Kenapa kamu bisa bahagia? Kamu tahu harga pasaran sapi berapa? 10 kan ya? Kamu tahu aku bisa beli dengan harga berapa? Aku bisa beli dengan harga 8 gitu ya saudara. Bahagia sekali ya, senang ya. Siapa sini ibu-ibu yang gak senang nawaran? Ada yang gak suka nawaran? Senang ya? Apalagi kalau berhasil nawar, bahagia ya. Bahagia ya saudara. Bukannya langsung ketawa bahagia. Masih ada sisanya bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya katanya ya. Ketika yang membeli dengan harga 10 ini mendengar, loh, barang yang sama, hewan yang sama, dia bisa beli dengan harga 8, aku beli harga 10. Berarti aku ini ditipu mungkin ya, katanya. Bisa mikir gitu kan saudara. Kita aja loh saudara kalau ke mana ya, pergi kemana, ke mall, pasar atau kemana lagi ya saudara ya. Dan aku ditipu nih. Kalau udah manusia, kalau udah merasa ditipu yang muncul apa saudara? Marah ya, ngomel-ngomel, apa orang sini bilang meso ya saudara ya, kumpat gitu ya saudara. Akhirnya kalau dengan keadaan ini dia masuk ke dalam bait suci, kudus enggak? Tak kudus ya saudara, ya enggak kudus. Nah, gantian yang beli dengan harga 8 ketemu lagi dengan teman yang lain. Teman lain ini karena dia bangga dia sudah bisa beli dengan harga yang murah, dia bangga dia bisa beli dengan harga 8. Dia mau nanya yang lain lagi, dia tanya, kamu beli berapa gitu ya? Terus yang satu ini bilang, oh aku beli murah, kamu berapa? Aku beli 7,5 gitu ya saudara. Kaget dah yang 8 itu saudara. Ternyata masih bisa ditawar dari harga 8 ya. Kaget. Terus biasanya orang yang gini nih, ibu-ibu biasanya perasaannya apa? Nyesal dah ya, nyesal kan? Kok aku gak nawar lebih rendah dari 8 itu ya, pasti ya gitu ya. Kan masih ada sisa, bisa 5 tadi aku bisa beli cendol gitu ya. Kok enggak tak tawari sampai situ lah. Dalam keadaan menyesal, terus dia masuk ke bait suci, akhirnya apa saudara? Dia nggak fokus, ya nggak fokus ya. Sementara yang beli dengan harga 7,5 ketika bawa korbannya kepada imam, itu kan diserahkan ke imam ya saudara. Pada imam ternyata ditolak saudara. Kenapa? Dia memang beli dengan harga murah, tapi cacat. Tadi jadi ditolak ya. Akhirnya semuanya gagal ya saudara. Gagal bertemu Tuhan kan? Gagal masuk pergi ke Yerusalem, masuk ke bait suci, gagal bertemu Tuhan. Makanya Tuhan marah ya. Dan Tuhan jadi marah karena Tuhan mereka tidak bisa bertemu Tuhan, Tuhan tidak bisa memberkati mereka. Ya. Nah kalau sekarang kalau dulu bait suci itu seperti gedung gereja kita ini ya saudara, tempat kita berkumpul, bait suci dulu bangunannya. Kalau sekarang yang disebut bait suci itu kita tadi sudah baca ya saudara. Saya apa tadi? 1 Korintus 3:16 tadi saudara. 1 Korintus 3:16. Kita baca kembali sama-sama. Yang semangat yuk. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jadi sekarang yang disebut bait Allah itu siapa saudara? Ya, kita. Ya. Tadi Markus 11 ayat 7. Markus 11 ayat 7. Markus 11 ayat 15 ya saudara. Ayat 15 saya baca ayat 17. Saya baca ayat 17 ya. Markus 11 ayat 17. Lalu saya langsung ini ucapan Tuhan Yesus ketika marah yang membalikkan meja-meja penukar uang, mengusir penjual-penjual hewan-hewan itu. Bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Sarang itu
saudara tempat tinggal. Kalau kita menyebutnya rumah, kalau laba-laba sama apa yang menyebut? Burung. Burung menyebut sarang lebah, nyebutnya sarangnya. Penyamun itu tahu saudara, itu penjahat. Ya semua tahu. Penyamun itu perampok, orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Terus kan firman-Nya katakan, bukankah ada tertulis rumahku, yaitu kita, akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Bagaimana kita membuat diri kita ini menjadi sarang penyamun, saudara? Menjadikan kita penyamun, ya. Saya mulai dari yang di mimbar, ya, saudara, maaf ya. Saya mulai dari mimbar, ya. Ini gini, saudara. Misal pendeta, penyampai firman Tuhan, pengajar yang ada di mimbar ini, ya, dia tuh mendapat karunia Tuhan untuk menyampaikan firman, mengajar, untuk bernubuat, lalu untuk mengadakan kesembuhan, tapi semuanya itu dipakai untuk menarik banyak jemaat dengan tujuan supaya dia dapat lebih banyak duit dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Ya, itu namanya penyamun, saudara. Ya, karena karunia yang diperoleh dari Tuhan itu bukan milik dia. Semua karunia yang ada di dalam dirinya bukan miliknya, tapi itu milik Tuhan, ya, yang dipercayakan kepada pelayan-pelayan ini, tapi dipakai untuk memperkaya diri sendiri, ya. Pernah dengar saudara seorang hamba Tuhan di Amerika, jadi punya rumah mewah, mobil mewah, sampai punya pesawat pribadi, saudara, punya pesawat pribadi. Dan anehnya jemaatnya itu banyak yang masih tetap percaya, ya. Jadi kayaknya orang buta, betul orang buta gitu, ya. Nah, apa tidak boleh hamba Tuhan punya rumah yang bagus, yang mewah, punya kendaraan yang bagus atau mewah, saudara? Bukan, tidak boleh. Karena Tuhan itu kan mau semua anaknya menikmati apa yang baik dari Tuhan. Amin. Ya, tidak ada larangannya itu. Asal semuanya itu memang diperoleh dari kasih karunia Tuhan, bukan dari rancangan-rancangan yang jahat, ya. Gitu, ya. Kalau di sini enggak, ya, Bapak Gembala, saudara, luar biasa. Dulu saya datang awal-awal, nggak salah belum ada AC, ya, Pak, ya. Kemudian ada AC, belum ada layar sebesar ini, kecil. Sekarang sudah gede, ya, saudara. Sudah luar biasa, ya. Ini tujuannya apa, saudara? Bukan cuma untuk supaya jemaatnya nyaman, bukan, ya. Tapi seperti Salomo membangun bait suci Tuhan, tujuan Salomo apa? Memberi yang terbaik buat Tuhan. Benar, saudara, ya. Jadi kalau ada gereja, tempat kita beribadah, membangun tempat bagus-bagus, jangan cepat-cepat menghakimi, saudara, ya. Mungkin kerinduan mereka memberi yang terbaik buat Tuhan, ya. Terus untuk pemain musik juga, ya, di mimbar ada pemain musik, ya, saudara. Nah, pemain musik ini bisa jadi penyamun loh, saudara. Penyamun bagaimana caranya? Ketika dia menggunakan talenta yang Tuhan percayakan sebagai pemain musik ini, tujuannya ini bukan untuk menyembah Tuhan, tapi untuk kumpul duit, untuk masukkan per bulan. Jadi di mana-mana panggilan ada semua gitu, ya, saudara. Di mana-mana panggilan oke, tapi dia tidak punya roh penyembah, untuk mempersembahkan semua karunia Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ini penyamun, saudara. Terus yang WL, yang singer, saya enggak. Ini WL-nya, ini singernya. Terus saya mau nyinggung, saya juga kadang-kadang jadi WL, ya. Saya juga kadang-kadang jadi singer. Jadi untuk saya juga. Jadi kadang, ya, kita tuh sebagai WL, sebagai singer sudah dikaruniai suara yang baik untuk memuliakan Tuhan. Tapi ketika kita melayani, kita bukan melayani, saudara, ya. Kita di depan ini kita mau menonjolkan diri kita. Kita di depan ini kita mencari pujian manusia. Terus kita di depan ini kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita menjadi sombong. Yang kita tampilkan di depan bukan persembahan untuk Tuhan lagi. Kita tidak memiliki roh penyembah. Yang ada apa?
singer ini yang harus tetap berdoa dan berjaga-jaga, karena kita tahu Lucifer itu adalah pemimpin pujian langsung di hadapan Tuhan, ya saudara, pemimpin pujian di hadapan Tuhan, dan dia membawahi semua paduan suara, pemusik, semua. Tapi dia jatuh di dalam dosa, akhirnya posisi itu kosong, digantikan sama siapa saudara? Digantikan sama kita. Kita adalah pemuji penyembah, ya, pemuji penyembah, jadi digantikan sama kita. Lucifer jengkel enggak? Marah enggak sama kita? Sakit hati enggak? Sakit hati, ya saudara. Makanya dia mau jatuhkan kita, terutama pelayan-pelayan yang di mimbar WL dan musik, ya. Lucifer paling yang pertama diserang Lucifer, pemain musik, WL dan singer, ya saudara. Karena apa? Firman Tuhan bilang Allah bersemayam atau bertata di atas puji-pujian. Jadi di sini ini penting sekali untuk membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi persiapan hati dengan sungguh-sungguh, saudara, ya. Persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kita di sini bawa bertanggung jawab untuk menarik hadirat Tuhan, untuk bertata dan melawak semua yang hadir, ya saudara. Jadi kalau kita melakukannya hanya untuk pujian manusia, hanya untuk menonjolkan diri sendiri, hanya kewajiban, ya saudara. Pemain musik begitu juga kewajiban, nah, saudara, itu namanya kita penyamun. Karena kasih karunia yang Tuhan percayakan pada kita tidak kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Terus bagaimana sama jemaat? Bagaimana jemaat menjadi penyamun, saudara? Pertama, penyamun waktu, ya. Kalau waktu minggu itu untuk beribadah sama Tuhan, kita pakai untuk bertemu teman-teman, kita pakai untuk jalan, ya saudara. Tapi di sini puji Tuhan, ya, semua datang untuk beribadah, ya. Jadi, nah kalau kalau waktu beribadah begini, puji Tuhan tempatnya ini kecil, jadi terkontrol kali, ya Pak Gembala, untuk siapa yang benar-benar ini beribadah atau tangannya gitu, ya saudara, ya. Itu ketika kita sedang beribadah, terus kita nih nggak fokus, ya saudara, nggak fokus sama Tuhan. Kita mengerjakan hal-hal lain, sambil lalu, nanti buka handphone, gini. Itu menyamun loh, saudara. Kita mencuri waktunya Tuhan, waktu untuk Tuhan kita curi, ya. Lalu kalau waktu kita berdoa, Tuhan, waktu berdoa pribadi, terus kita kita abaikan, kita tinggalkan enggak Tuhan, yaitu itu kita penyamun. Itu waktu untuk Tuhan. Waktu itu punya Tuhan, ya saudara. Jadi kalau kita waktu itu kita isi dengan hal sia-sia, kita disebut penyamun, saudara. Apalagi bagaimana kita ini, ya, jadi penyamun ketika kita ini kan, saudara, pertama kali diciptakan Tuhan dari debu, ya. Debu itu punya siapa? Debu tanah. Ya, itu kan punya Tuhan. Terus kita diberi nafas hidup dari Tuhan. Jadi sejak awal kita diciptakan Tuhan, kita ini miliknya Tuhan. Tapi akhirnya karena Adam Hawa jatuh dalam dosa, kita juga akhirnya, ya, dibawa kuasa kegelapan. Ketika Yesus menebus kita dengan darahnya, kita kembali menjadi miliknya Tuhan. Dan tubuh kita ini milik Tuhan. Kita ini baik Roh Kudus. Kalau kita masukkan hal-hal yang tidak berguna seperti rokok, narkoba, obat-obat terlarang, minuman keras, hal-hal yang najis, pornografi, ya, ilmu-ilmu gelap, mantra-mantra, saudara, itu kita penyamun. Karena ini bukan punya kita lagi, ini baik Roh Kudus, ya, tempat tinggal Tuhan. Kita penyamun kalau kita memasukkan semua hal-hal itu. Kalau kita masukkan ke hati kita sampah apa aja, saudara? Sakit hati, amarah, dendam, kepahitan, kita penyamun. Karena hati ini bukan punya kita, saudara. Hati ini punya Tuhan. Yang kalau kita masukkan hal-hal yang tidak berguna itu, kita penyamun. Kita merebut punya Tuhan, merampas yang bukan hak kita. Lalu kalau mulut kita mengucapkan perkara yang sia-sia, mengucapkan kata-kata kotor, penyamun dah. Mulut ini punya Tuhan, kita penyamun kalau memakainya enggak untuk kemuliaan Tuhan, ya. Padahal mulut ini harusnya punya Tuhan untuk memuji
memuji, menyembah, menaikkan mazmur ya, menanya kata-kata yang membangun sesama kita. Begitu juga sama seluruh organ tubuh kita. Kalau kita gunakan dengan tidak tepat, seperti telinga kita mendengar perkara-perkara yang tidak baik, terus tangan kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar di hadapan Tuhan ya, itu kita penyamun, saudara. Dan penyamun itu bukan kata-kata yang enak, kita nyebutnya mungkin enak ya saudara, padahal namanya penyamun itu penjahat loh saudara, sangat tidak baik. Tahu penyamun sama Somalia ya saudara, kalau nggak salah ada sekarang itu ada penyamun di sana ya, kapal-kapal lalu lewat di sana diserang, semua apa-apa yang diambil bahkan nyawa orang dihabisi. Senang nggak kita dengar kalau penyamun begitu? Nggak senang ya. Nah kalau kita mau nggak disebut penyamun ya. Jadi mulai sekarang hati-hati, tubuh kita ini adalah bait roh Allah, gunakanlah untuk kemuliaan Allah. Amin saudara. Kita buka Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21. Ya, kita baca bersama-sama, udah ketemu? Udah ada ya? 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran. Lanjut. Lanjut 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Baca ulang ya, 1 Korintus 6 ayat 9. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang musyrik, mencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. ya, semua yang kita sebut tadi, Galatia 5, 19, 21, 1 Korintus 6, 9 sampai 10 nih, ini semua yang dilakukan di dalam tubuh kita dan melalui semua anggota tubuh kita, ya benar ya? Ya, menyembah berhala, yang menyembahkan tubuh kita ini ya, diri kita, seluruh tubuh, seluruh bagian kita maksud saya ya saudara. Orang yang berzina dilakukan dengan tubuhnya, terus orang cabul, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, ya semua ini dilakukan dalam tubuhnya dan melalui semua anggota tubuh, ya saudara. Padahal tubuh kita disebut apa? Tubuh kita ini bait Allah, saudara. Dan firman Tuhan bilang, kalau kita melakukan semua hal-hal ini, kita tidak mendapat bagian dalam, iya, kita bagiannya berarti neraka ya saudara. 1 Korintus 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 3 ayat 17, 2, 3. Ya. Dulu saudara saya baca ayat ini gini, saya pikir, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, saya tahu saya ini bait Allah. Kalau ada orang yang membinasakan saya, kalau firman Tuhan bilang Allah akan membinasakan dia. Oh, saya pikir dulu ini orang-orang di luar saya tuh, yang di luar kita yang sudah menganiaya orang Kristen ya, sudah menghalang-halangi ibadah, langsung mengusir orang ibadah gitu ya, suka pokoknya minoritas ini suka di apain lah ya saudara, dihalang-halangi. Oh, saya pikir mereka akan dibinasakan Tuhan gitu ya saudara.
Kalau saya baca lagi ternyata ya, dan mulai ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ini bukan bicara tentang orang luar yang membinasakan tubuh kita, membinasakan kita sebagai orang Kristen. Ini berbicara tentang kita sendiri, saudara. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak dikenan Tuhan atas bait ini, mengisinya dengan hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan, Tuhan membinasakan kita. Sudah dibilang bagian kita, bagian orang-orang seperti ini tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Binasa adanya di neraka, ya saudara. Markus 11 ayat 17a. Markus 11 ayat 17a saya baca ya saudara. Tadi kita udah baca ya. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, kita udah bahas tadi sarang penyamun, sekarang kita bahas yang rumah doa. Harusnya kita menjadi rumah doa Tuhan ya. Rumah doa itu harus, di dalam rumah doa itu harusnya ada apa saudara? Yang pertama sekali tentu saja harus ada Tuhan. Ya, ada Tuhan yang kita sembah. Lalu di situ ada pujian, ada penyembahan, ada apa lagi saudara? Ada doa tentu saja, ada firman ya. Ya. Doa yang dipanjatkan untuk keluarga, gereja, kota, teman-teman kita dan untuk bangsa ya saudara. Kalau Paulus ngajarnya kalau kita bersyafaat itu naikkan dulu pertama-tama untuk pemerintah ya saudara. Nah harusnya rumah doa itu seperti itu saudara. Kalau kita disebut kita ini rumah doa harus seperti itu. Dan maaf kalau rumah doa itu kita harus benar-benar persiapkan diri kita untuk ibadah saudara ya. Gimana ya saya menyampaikannya? Kita harus betul-betul datang ke rumah Tuhan itu dengan hati loh saudara. Jangan datang ke rumah Tuhan itu untuk absen. Jangan datang ke rumah Tuhan itu untuk menyetor wajah. Lebih baik jangan datang ya. Datang ke rumah Tuhan itu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bertemu dengan Tuhan saudara ya. Jadi kalau datang ke rumah Tuhan itu gak ada yang capek, gak ada yang letih. Ya aku kan kerja betul, tapi kamu harus pandai-pandai mengatur waktu kamu pandai-pandai beristirahat. Itu artinya kamu beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau kamu datang ke rumah Tuhan capek, lesu, ngantuk, percuma saudara. Lebih baik tidur di rumah ya. Ya saudara, maaf kalau yang saya sampaikan. Saya memang pernah di persekutuan kami bersama Pak Samuel, saya pernah kena COVID yang Delta dan saya CT-nya itu sudah di bawah 20, sangat rendah sekali. Jadi kuman itu sudah banyak di dalam tubuh saya, tapi saya bersyukur karena kemurahan Tuhan saya tidak mengalami yang aneh-aneh. Saya cukup isolasi di rumah saudara, saya cukup isolasi dan saya terus beriman. Hari kedua saya sudah ngomong ke orang-orang kalau saya sembuh ya. Saya sudah sembuh oleh darah Yesus gitu ya. Saya tidak bilang saya sakit, terus saya juga sudah bilang darah Yesus itu sudah bunuh semua sel protein virus itu di dalam tubuh saya. Akhirnya saya sembuh saudara ya. Padahal CT-nya sangat rendah sekali saudara. Jadi puji Tuhan saya bisa sembuh dan di situ saya kembali sadar apa mau Tuhan dalam hidup saya. Bahwa Tuhan mau saya kembali seperti saya yang dulu, berani berkata tidak, berani berkata ya, berani berkata keras. Jadi maaf kata kalau di sini saya menyampaikan kata-kata yang keras. Kalau saya sampai nyatakan menegur ya tidak enak. Baru 2 kali datang ke sini sudah ngomong segini. Maaf ya saudara, kita ini baik Tuhan, kita ini jemaat Tuhan. Jangan jadi yang biasa-biasa, harus jadi yang luar biasa saudara. Jangan datang cuma untuk absen, harus ketemu Tuhan ya. Datang ke rumah Tuhan harus ketemu Tuhan, jangan ketemu hantu. Ulang sama saja saudara ya. Ulang gak ada bedanya, tetap saja saudara ya. Gak ada penyembah muncul, gak pernah punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Masalahnya itu ya. Karakter
berubah. Jangan pernah menjadi orang yang cuma agamawi, ya. Oke. Jadi dalam rumah Tuhan itu harus ada Tuhan di hati kita. Ada pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan yang dipanjatkan. Ada doa yang dipanjatkan. Ada firman Tuhan, ya saudara. Terus ayat terakhir, saudara. Ayat terakhir Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama perikopnya. Persembahan yang benar. 2, 3. Karena itu ayat 2. Ya, ya. Paulus bilang kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup artinya roh kita yang hidup, saudara, seperti tadi ya. Ya, roh kita yang hidup. Ada Tuhan di situ, ada pujian, ada penyembahan di situ, ada takut akan Tuhan di situ. Ya, ada firman Tuhan di situ. Kalau roh kita hidup, jiwa kita akan tunduk pada roh kita. Otomatis daging kita ini nurut, saudara. Makanya banyak-banyak kasih makan roh kita. Amin, saudara. Amin. Kudus apa? Kudus yang tidak jadi penyamun tadi itu loh, saudara. Kalau kita tidak jadi penyamun seperti tadi itu kudus ya. Jadi akhirnya kita dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, satu ayat tambahan, saudara. Ayat tambahan lah ya. 1 Korintus 6. Oh, sudah tadi ya kita baca. 1 Korintus 6 kita baca kembali, saudara, yang lengkap ya. 1 Korintus 6 19-20. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu belajarlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Sebelum kita tutup firman-Nya, saya mau naikkan satu pujian, saudara. Saya berharap kebenaran firman ini benar-benar membangkitkan roh kita, benar-benar membangunkan kita ya, saudara. Jangan jadi penyamun, jangan asal-asalan ikut Tuhan, itu jadilah yang luar biasa, saudara. Karena firman Tuhan juga bilang ya, saya tambahkan sedikit lagi. Bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, saudara. Siapa sih yang berseru Tuhan tuh? Orang Kristen atau non Kristen? Orang Kristen, saudara. Jadi tidak semua orang Kristen bisa masuk kerajaan Allah kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Tolong Pak Samuel pujiannya. Bapakku persembahkan tubuhku. Kalau naikkan pujian, kita naikkan dengan pengertian ya, saudara. Saya minta saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Saya minta tolong oleh diiringi Pak Samuel saja ya. Yang lainnya saya minta maaf. Tolong. Persembahkan tubuhku. Naikkan dengan pengertian, saudara. Setiap katanya
saya menaikkan Bapakku persembahkan hidupku. Firman-Mu berkata bahwa firman itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menegur kami, untuk menyatakan kesalahan kami dan memperbaiki kelakuan kami, untuk mendidik kami dalam kebenaran, supaya setiap kami bukan lagi manusia-manusia lama Tuhan, bukan lagi manusia Kristen yang masih terbalut dengan manusia lama, tapi kami mau bangkit menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Yesus, pribadi-pribadi yang sudah diubahkan Tuhan. Kami mau semakin serupa segambar dengan pribadi-Mu Tuhan. Biarlah segala firman ini Kau tanam di setiap hati kami, tidak dapat diambil oleh si jahat, tapi biarlah firman ini terus bertumbuh mengingatkan kami setiap waktu, setiap saat, supaya hidup kami benar-benar menjadi rumah doa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita satukan hati, kita Tuhan Yesus mengucap syukur beribadah raya pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat kita hadir hari ini. Satu persatu, saya percaya Kau masalah mereka. Ya Tuhan, Kau Tuhan buka jalan Tuhan Yesus. Masalah mereka selesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan yang sakit tersembuhkan dan dalam masalah ini. Kau berkati diri yang sudah menyampaikan pesan firman. Mas membantu rapi dengan pelayanannya, berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama suaminya. Kisah Tuhan Kau berkati kaki anak-anaknya dalam catering dan kuliah kembali. Terima kesehatan mendekat ilmu Tuhan Yesus, Pak Kenneth yang rencana Tuhan kuliah di TV. Sertai Tuhan Kau bukan jalan. Berkati
sampai ujian membantu rapi bukti Tuhan Yesus menempatkan dalam pelayanannya kasih dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga seperti keluarga dan lain-lain. Memberkati Depon yang sudah memberikan dan memberkati segala penanganan Matthew, memberkati dalam sekolah mereka di masyarakat memberkati Tuhan Desi yang sudah melayani sebagai BR membantu rapi dan pelayanannya berkati dalam usaha pekerjaan serta rumah tangga yang dalam suaminya Andi memberkati anak-anaknya Abel dan Usi dalam sekolah mereka di masyarakat berkati Bu Hermin sudah melayani sebagai singer pelayanan membantu rapi berkati dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga bersama suaminya Pak Andika memberkati terbitan pasien dalam sekolah mereka di masyarakat mereka memberkati Tuhan Yesus para pemain musik Depon memberkati dalam sekolah di masyarakat Tuhanmu Bapak Tuhan Yesus membantu rapi dan pelayanannya memberkati dalam pekerjaan kesehatannya Antiasa Tuhan Yesus memberkati suka Yorana Tuhan tambahkan keyboard memberkati dalam Tuhan kuliahnya di kesehatan sebagai panggilan pelayanannya di kesehatan memberkati Tuhan update dan melayani sebagai operator PCC memberkati Tuhan anakmu ada pelayanannya sebagai rapi ada pekerjaan dalam kesehatan kuliahnya Tuhan Yesus memberikan kamu menjaga perlindungan memberkati Ibu Sumiati Tuhan Yesus akan melayani sebagai Tuhan kolektan berkati kesehatan kekuatan menjaga perlindungan kaki pelayanan berkati anak menantunya dalam usaha kesehatan rumah tangga mereka cucunya dalam sekolahnya studi mereka kau berkati kesehatan mereka kau juga berkati Tuhan Yesus Kristus bagi Bu Suwati yang sudah melayani sebagai kolektan kau berkati pelayanannya kesehatan kekuatan karena menjaga perlindunganmu berkati Tuhan rumah tangganya bersama suaminya masuk dia sakit tangan proses dalam menyembuhkan memberkati anak menantunya dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga mereka cucu-cucu dan sekolah mereka masyarakat kita berdoa Tuhan untuk anak-anak yang saat ini sakit Bapak Jim Tuhan Yesus Kristus kita buat Tuhan Kristen Bibin tangan penuh kuasa dan menjamah dan lebih memulihkan dan menyembuhkan terima kasih Tuhan Yesus Kristus kita berkati Tuhan Yesus anak-anakmu saat ini segala masalah apapun perasaan mereka serahkan dalam tangan-Mu kau sendiri Tuhan selesaikan dengan cara-Mu Tuhan Yesus Kristus kau berkati karena Tuhan sudah memberikan persembahan kolektor perpuluhan diakonia maupun kas pembangunan kau kembalikan berkat berlipat kali ganda dan kami yang belum sempat memberikan Tuhan Yesus kau berkati kami Tuhan kau tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu tutup bungkus keluarga kesehatan atau benda pekerjaan pelayanan kami jauhkan dari salah malam bahaya kecelakaan kedepan dan penyakit orang jahat dan salah gangguan serangan kosak gelapan dan salah medik sakit serang pada mana kegelapan dan pada salah wabah corona penyakit bahaya penyakit menular dan mematikan maut dan Tuhan keturahkan berkah dan berkat uang makanan makan kesehatan berkat damai sejahtera menjaga perlindungan-Mu sampai serang kehidupan kami mari kita terima berkat Tuhan terima berkat dari Allah Bapa kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus nanti sampai menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena yang benar makanan kami yang secukupnya, ampuni dosa kami, ketika kami juga mengampuni dosa pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.